you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk membahas topik yang sangat menarik untuk kita diskusikan pada kali ini. Nah, adapun topik yang kita diskusikan pada hari ini ialah dengan judul pemasaran internasional. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke topik pembahasan kita pada hari ini. Oke, pemasaran internasional. Nah, pemasaran internasional itu merupakan salah satu bidang yang paling penting bagi suatu perusahaan multinasional dengan internasionalisasi bisnis, di mana menghadapi peningkatan persaingan di rumah, baik dari pesaing asing maupun dari pesaing domestik dan internasional, ketika mereka berupaya untuk memasuki pasar baru. Nah, dalam mengembangkan strategi kompetitifnya, mereka memanfaatkan proses pemasaran untuk mengidentifikasi dan memberikan produk atau layanan yang sesuai dengan permintaan harga yang bersedia untuk dibayar oleh pelanggan. Nah, ketika dilakukan dengan sukses, proses pemasaran tersebut seperti mengidentifikasi area di mana sumber dayanya harus difokuskan itu meningkat terhadap penjualan, pendapatan, dan menghasilkan profits yang menciptakan keunggulan kompetitif dan yang memberikan jangka waktu yang panjang. Dan keputusan campuran pemasaran dasar ini terdiri dari 4 fungsi yang terpisah tetapi saling berhubungan dan berkesinambungan antara satu dan yang lainnya. Nah, ini dikenal juga dengan sebutan 4PS pemasaran. Adapun 4PS pemasaran tersebut terdiri dari yang pertama produk, yang kedua ada harga, yang ketiga ada promosi, dan yang keempat ada penempatan. Nah, perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen dengan mengembangkan dan memproduksi barang-barang yang diinginkan dalam pasar itu, seperti mendidik klien potensial mengenai keberadaan dan kualitas produk tersebut, dan juga memastikan bahwa biaya produk seimbang antara kualitas dan harga, dan memastikan bahwa volume yang menandai distribusikan ke outlet penjualan atau pelanggan dengan fashion yang benar. Tentu pasti akan ditinjau bagaimana outlet tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya. Pemasaran internasional juga ini memerlukan supporting secara bersamaan di lingkungan yang berbeda, seperti mengordinasikan kegiatan internasional dan belajar dari pengalaman yang telah lalu sebagai bahan pembelajaran yang diperoleh dari satu negara untuk membuat keputusan pemasaran di negara lain. Nah, di sini perusahaan pemasaran internasional harus membuat keputusan global yang sangat strategis yang akhirnya penting tentang apa yang akan dijual dan ditawarkan di pasar dan di negara tersebut. Dengan demikian, perusahaan membutuhkan informasi yang luas dan besar tentang kondisi ekonomi atau alam dan kebutuhan pasar konsumen luar negeri tersebut. Nah, perusahaan di sini juga harus memahami kondisi pasar luar negeri dengan gerakan yang kompetitif dari perusahaan lain yang beroperasi di lingkungan tersebut. Intinya kita mempelajari kondisi lingkungan di negara tersebut, seperti kondisi alam, politik, ekonomi, ataupun para pesaing yang ingin membangun bisnis di negara tersebut atau di negara itu juga. Baiklah, kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua, yaitu akan membahas terkait pemusatan dan desentralisasi. Nah, dalam mengembangkan program pemasaran internasional yang besar, perusahaan harus membuat beberapa keputusan utama tentang prospektif strategis di dunia pasar internasional. Nah, adapun 2 pertanyaan yang penting harus menyangkut suatu bisnis yang ingin kita bangun, yaitu yang pertama, apakah program pemasaran yang harus distandarisasi di semua pasar atau diadaptasi secara individual di setiap pasar yang terpisah. Dan yang kedua yakni apakah pemasaran harus dipusatkan di markas perusahaan
atau bisa disentralisasi ke lokasi pasar individu atau anak perusahaan asing. Nah, mungkin di sini sifat manusia yang meminta pengelolaan untuk mencoba menstandarisasi fungsi pemasaran melalui dunia. Karena standarisasi sangat menyederhanakan kompleksitas, produk yang sama di seluruh dunia akan mencapai efisiensi yang lebih besar dan skala ekonomi di banyak bidang operasi. Nah, berjalannya produksi ini dapat menjadi lebih lama sehingga menurunkan biaya unit seperti biaya penelitian dan juga pengembangan yang biasanya diperlukan untuk menyesuaikan produk setiap pasar asing. Nah, pekerjaan kreatif spesifik seperti ini diperlukan untuk mengadaptasi iklan dan kampanye promosi untuk pasar luar negeri, tidak diharuskan untuk penjualan khusus. Nah, standarisasi ini juga merupakan penetapan harga yang menonaktifkan kebutuhan untuk menghitung harga yang berbeda di pasar sendiri. Intinya, antara pasar sendiri dan yang kita jual di luar negeri itu jelas berbeda. Itu menyangkut kondisi lingkungan juga seperti itu. Nah, kelemahan utama standarisasi ini melibatkan risiko kerugian pasar dengan tidak selaras dengan perbedaan individu dalam selera konsumen atau perilaku lokal, di mana biaya ini berbeda untuk menilai dan hanya melalui penelitian pasar yang relatif, definitif, dan lengkap bahwa perusahaan dapat menentukan apakah program pemasaran standarnya kehilangan pelanggan. Nah, secara umum pertanyaan terkait standarisasi ini atau adaptasi ini terkait dengan sifat produk atau layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Seperti produk industri yang dijual ke perusahaan lain atau bisnis lain ke pemerintah dapat dijual relatif tidak berubah di seluruh dunia. Intinya, dari penjualan dari perusahaan ke pemerintah di suatu negara itu relatif tidak berubah harganya maupun kualitasnya di seluruh dunia. Tingkat standarisasi juga berkaitan dengan tingkat perbedaan komparatif antar kedua lingkungan di suatu negara, seperti dalam halnya budaya mereka, seperti juga atribut fisik, infrastruktur institusional, dan politik dan ekonomi komposisi di negara tersebut. Di mana semakin besar tingkat perbedaan antara pasar luar negeri dengan pasar domestik, semakin besar pula kemungkinan atribut atau promosi suatu produk tersebut. Misalnya, meskipun ada perbedaan khas antara pasar di Amerika Serikat dan produk-produk Kanada akan lebih cenderung lulus, tidak berubah dari suatu ke lainnya. Nah, ini akan jauh lebih benar jika kedua budaya tersebut berbeda secara signifikan, seperti halnya Amerika Serikat dengan Nigeria. Biasanya, organisasi memutuskan 3 alternatif tentang rencana pemasaran mereka, seperti juga kebijakan neosentrik, geosentrik, dan etnosentrik. Nah, pendekatan-pendekatan tersebut dimaksudkan saat sebuah perusahaan memiliki barang atau layanannya di pasar asing menggunakan pemasaran campuran yang sama seperti yang digunakan di pasar domestik. Nah, strategi ini lebih sering berhasil ketika ada perbedaan budaya yang sangat sedikit antara domestik dan pasar asing. Nah, meskipun biaya dari ketiga alternatif yang tadi di atas disebutkan ini berisiko di pasar di mana ada perbedaan budaya yang besar antara pasar asing dan juga pasar domestik. Nah, jika perusahaan bersaing di pasar asing dengan berbagai budaya dan pendekatan yang ada, dan pendekatan yang paling riskan, yang paling mengeluarkan banyak biaya dari ketiga alternatif yang diberikan tersebut, harus memiliki penyesuaian di masing-masing pasar, sehingga dapat memberikan alternatif yang memungkinkan bagi sebuah perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan yang sama
di pasar yang berbeda dan menggunakan pendekatan pemasaran yang sama untuk menjual produk yang mereka produksi atau yang mereka hasilkan atau layanan yang mereka berikan ini secara global dan menyeluruh di seluruh pasar asing yang mereka sedang lanjuti. Baiklah, tadi itu merupakan dua materi yang saya sampaikan terkait pemasaran internasional, pemusatan dan juga desentralisasi. Dan kesimpulannya ialah pemasaran adalah salah satu bidang operasi yang paling penting bagi suatu perusahaan multinasional dengan menginternasionalisasikan bisnisnya. Nah, di mana menghadapi peningkatan persaingan di domestik maupun di pasar asing dan juga internasional ketika mereka berupaya memasuki pasar baru. Nah, proses pemasaran ini mengidentifikasi area program table di mana sumber daya harus difokuskan untuk meningkatkan hasil penjualan, mendapatkan dan menghasilkan profit dan juga menciptakan keunggulan kompetitif dalam waktu yang panjang. Nah, keputusan campuran pemasaran terdiri dari 4 fungsi yang terpisah namun memiliki satu hubungan yang erat dan berkesinambungan, yaitu yang dikenal dengan 4PS atau 4PS pemasaran. Seperti halnya produk, yang kedua harga, yang ketiga promosi, dan juga yang ketiga penempatan. Baiklah, tak terasa kita telah sampai di akhir pembahasan kita kali ini yang membahas terkait materi pemasaran internasional. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya dan juga kesempatannya sebagai pendengar. Saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam memberikan informasi maupun materi, terdapat kesalahan, entah itu dari saya sendiri yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri dan saya pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.